Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bot GG Kucing Kampung. Hai. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara buat ini ya, cara buat laporan stok barang masuk, barang keluar. Nah, ini contoh tabelnya ya. Mungkin yang nggak tahu cara buat tabelnya ada di video sebelumnya ya. Nah, jadi yang nggak tahu jadi tahu ya, yang tahu nambah tahu, yang ingat nambah ingat, yang lupa jadi ingat lagi kayak saya guys ya. Hai, malah curhat. Nah, setelah itu kita stok barang dulu ya. Tinggal kalian sesuaikan namanya di sini, stok barang, barang masuk, barang keluar. Ada tiga ini ya, tiga tahapan ya. Nah, misalkan nama barangnya scraper guys. Scraper itu KP. Kalau di dunia cleaning tuh scraper guys, KP untuk mengangkat kotoran dari ini guys, dari apa ya namanya, dari lantai. Nah, single bucket nih, single bucket tuh untuk ini guys, untuk mengisi air chemical kayak gitu guys. Terus pelanya dicelupin ke situ guys, single bucket. Nah, kalau di dunia cleaning tahu kali ya, karena saya anak cleaning guys ya, cleaning service. Malah curhat ya. Nah, ini ada penambahan, misalnya warning sign, nama barangnya warning sign. Contohnya seperti ini, warning sign. Jangan lupa kode barangnya guys. Mungkin kode barangnya saya random aja ya, B misalkan. Ini nomor barangnya B101. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ini aja, drag aja ya, klik aja di sini 2 kali. Nah, ini sebagai contoh ya. Kode barangnya B101 sampai B107. Nah, gitu guys ya. Nah, stok awalnya dan barang masuk, barang keluar, kita stok awalnya isi aja guys ya, random aja, misalkan 45, 46, 47 sampai seterusnya guys ya. Nah, salah guys, 47 jangan sama guys. Nah, salah saya guys, kita klik aja gini terus baru drag. Nah, seperti ini ya, sampai 51 ya. Nah, ini stok akhirnya kita pakai rumusnya sama dengan, jadi stok awal ditambah barang masuk guys, terus dikurangi barang keluar. Nah, seperti itu, enter. Nah, 45 ya, sama ya, kita drag aja. Nah, 45. Kenapa masih 45? Karena ini belum guys, belum ada penambahan barang masuk. Contohnya ada barang masuk nih 12, ntar ini bertambah guys stok akhirnya. Nah, seperti ini tuh. Dan barang keluar juga sama guys, misalkan 10, ntar berkurang ini guys, berkurang kalau di enter. Nah, seperti itu ya, ini sebagai contoh ya. Kalau misalnya kalian mau bikin laporan stok barang kayak gini aja ya, kita hapus dulu karena kita mau bikin contoh yang otomatis ya, barang masuk barang keluarnya. Nah, setelah itu kita cek lagi guys ya teman-teman, nama barangnya terus kode barangnya kalian cek lagi. Setelah itu kita ke barang masuk guys ya, barang masuknya kita isi guys ya. Nah, laporan barang masuknya kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya ada 2 guys, ada VLOOKUP dan ada SUMIF ya. SUMIF ini cukup 2 rumus aja ya guys ya.
teman-temannya, cukup 2 rumus saja. Oke, nama barangnya pakai rumus sama dengan VLOOKUP nih. Ini pakai rumus VLOOKUP ya. Nah, klik aja 2 kali. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya nih. Nah, ini kita klik aja kode barang ya, biar kita mengetahui nama barangnya. Ntar kalau kode barangnya kita diklik, ntar nama barangnya juga ikut keklik sendiri ya. Nah, setelah itu kalian koma ya, terus masuk ke stok barang nih, masuk ke laporan stok barang. Kalian blok aja dari kode barang sama nama barangnya nih, sampai sini ya, sampai sini ya. Terus kalian klik F4. Nah, setelah itu kalian klik F4 ya. Bentar, salah guys ya, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi, tadi ke klik sama dengan VLOOKUP. Nah, seperti ini. Terus kode barang, terus koma ya, koma, terus ke stok barang. Nah, kita blok kode barang sama nama barang, terus kita kunci F4. Nah, seperti ini guys ya, biar tidak bergeser ya. Terus kalian koma ya. Setelah koma masukkan angka 2. Kenapa angka 2? Karena ini teman-teman, kode barang sama nama barang itu nama barangnya di kolom 2. Nah, nama kode barang, setelah itu nama barang. Nah, di kolom 2 ya teman-teman. Setelah itu kita koma ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita klik 0. Kenapa klik 0? Biar akurat guys ya. Terus tutup kurung, enter. Nah, ini berubah jadi NA guys ya. Kenapa ini NA? Karena kode barangnya kita belum diisi ya kawan-kawan ya. Kita drag aja yang ini. Kok nggak bisa? Udah, kita drag, tarik ke bawah aja guys. Nah, seperti ini ya, masih NA. Nah, kode barangnya kita isi guys, kode barangnya yang ada di sini ya. Nah, misalkan B101. Nah, seperti ini kawan-kawan, berubah ya jadi scripper nih, B101 scripper, benar guys ya. Ini sebagai contoh, kita seret aja misalkan B02 single bucket. Nah, setelah itu apalagi, misalkan B103. Setelah itu misalkan B10 berapa ya, 03 deh misalkan, seperti ini ya. Nah, kita drag aja ke bawah ya. Nah, seperti ini. B101 nya ada 2 ya. Nah, misalkan seperti ini, ada yang sama, nggak apa-apa guys ya, ini sebagai contoh. Nah, setelah itu barang masuknya ntar isi ya. Kita sebelum itu masukin tanggal dulu ya, supaya kita mengetahui nih barang masuknya tanggal berapa. Misalnya tanggal 1 April, karena sekarang bulan April ya, di bulan April. Nah, kita drag aja. Nah, seperti ini ya, 1 April sama 7 April di barang masuknya di bulan 1 April 2025. Setelah itu kita masukkan barang masuk ya.
barang masuknya mungkin ngacak aja ya, berapa kira-kira ya. Misalkan 56, bentar, stok barang berapa tadi? 45, ini misalkan 56, 57. Ini sebagai contoh ya, misalkan segini 56, 57. Contoh aja guys ya. Aduh, tangan saya basah guys, jadi pas ngeklik ini mulu bergeser mulu. Nah, sekarang 56, 57 sampai 62 ya barang masuknya. Contohnya seperti ini ya guys. Kalau kalian sudah seperti ini, kita tinggal ke barang keluarnya ya. Kita klik lagi tanggalnya, misalnya tanggalnya 1 April ya teman-teman. Misalkan 1 April 1 April, terus kita drag aja ini ya. Ini contoh soalnya. Nah, berarti tanggal 7 April ya. Rumusnya sih sama teman-teman ya, pakai VLOOKUP. Nah, sama dengan VLOOKUP. Nah, seperti ini, terus klik kode barangnya. Setelah itu teman-teman klik koma, teman-teman masuk ke stok barang. Nah, stok barang ini ya, kalian blok kode barang dan nama barang ya kawan-kawan. Terus kalian klik F4. Kalau di laptop saya klik PN terus F4. Nah, itu untuk mengunci ya teman-teman. Itu untuk mengunci. Terus koma ya. Terus klik 2 ya, karena ada di kolom 2 ya. Terus kalian klik koma lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah kalian klik koma, terus kalian masukkan 0, terus tutup kurung guys ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu baru enter ya. Nah, supaya hasilnya akurat ya guys ya, kita drag lagi aja ke bawah. Nah, NA. Nah, sekarang kita masukkan kode barangnya, misalkan B 102 misalkan guys ya. Nah, berarti barang keluarnya yang keluar single bucket seperti itu. Kita drag aja sebagai contoh. Nah, seperti ini ya. Terus berapa lagi ya, misalnya B 105 misalkan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita drag aja ya sampai bawah ya, ini sebagai contoh ya. Nah, kalau misalnya B 109 ini NA nggak jadi masalah ya teman-teman, karena di sini kita belum masukkan B 108 sama 9 ya kawan-kawan ya. Mungkin kita ganti dulu ya yang ini ya. Ganti aja misalkan yang nggak ada berapa ini ya, B04 ya, B 104. Nah, seperti itu ya. Kita samain aja mungkin B105. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini barang keluarnya. Yang keluar berapa misalkan, ini contoh aja ya guys ya. Misalkan yang keluar single bucket 30 contohnya ya.
30, misalkan 31. Saya acak aja ya, misalkan misalnya 31. Nah, kalau misalnya ini malah jadi tanggal teman-teman, tinggal kalian klik yang ini aja ya nih. Tinggal kita blok aja ini ya. Nah, klik umum aja guys. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan 31, terus berapa lagi ya? 32 deh. 32. Nah, kita percepat aja guys ya. Nah, bisa barang keluar, maksudnya barang keluar 31, 19, 32. Nah, setelah itu kita masuk ke stok barang lagi ya. Masuk ke stok barang. Kita masuk ke stok barang ya kawan-kawan ya. Nah, setelah itu kita pakai rumus ini ya guys ya, sum if ya. Baru kita pakai rumus sum if. Jadi sama dengan sum if. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini rank ya teman-teman, rank ya. Rank itu kita masukin barang masuk ya. Barang masuk teman-teman. Ini rank ini kayak nama barang guys ya. Kita pakai nama barang aja, kita blok. Jangan lupa F4 ya. Terus ini udah di F4 kan kekunci. Setelah itu kalian koma ya, koma. Nah, koma ya. Nah, ini berubah koma. Nah, di sini kan harus dimasukkan kriteria apa yang harus dicari ya teman-teman. Nah, ini ada di stok barangnya teman-teman, ada di laporan barangnya ya. Nah, misalkan ini ya nama barangnya. Nah, kita blok aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu koma. Setelah itu kita ke sum rank ya. Sum rank itu jumlah mana yang mau ditambahkan ya guys ya. Kita klik aja ke barang masuk. Nah, barang masuk, kita blok aja jumlah barang masuknya, kita ke blok sampai bawah. Setelah itu teman-teman jangan lupa lagi klik F4. Nah, ini biasanya yang kelupaan nih, kunci guys. Kalau sudah tutup kurung ya, tutup kurung terus enter. Nah, jadi yang kita ketahui ini scripper itu yang barang masuknya adalah 56, single bucketnya 57. Nah, contohnya seperti itu ya, totalnya seperti ini ya. Misalkan warning saya nih 0 nih barang masuknya. Untuk memastikan apakah benar scripper barang masuk 56, single bucket 57, kita coba ke barang masuk nih. Ini barang masuk. Barang masuk ada satu ya, yang scripper 56, coba kita lihat. Benar 56. Nah, kita yang ada jumlahnya 2 aja ya nih, coba semal beras nih. Semal beras kan ada 2 nih barang masuknya.
Misalnya 58 ya, 58 ditambah udah salah guys. Nah 58 ditambah, nah gini maksud saya guys nih. Kurang ngopi guys, sorry guys. Barang masuknya semal beras kan 58, terus tanggal 4 semal beras masuk 59. Ada lagi nggak nih semal berasnya? Oh cuma 2 ya, enter aja. Berarti totalnya 117 nih barang masuknya nih. Coba kita klik stok barang. Nah ini dia, bener 117 guys ya, 117 nih semal berasnya. Kita cek lagi nih 117 ya. Ini barang masuknya. Nah kita cek lagi nih tollbox 62. Coba kita cek lagi tollbox 62. Bener ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita ke barang keluar ya. Kita mau mengisi barang keluar ya guys ya, mau mengisi barang keluar. Nah kita pakai rumus lagi guysnya ya, klik aja sama dengan sum if, klik aja 2 kali. Nah ini number ya. Oh salah guys, sum if malah sum lagi. Aduh, harus ngopi guys kayaknya. Sum if. Nah ini kan ada range guys ya, di sini kan ada range, udah sama dengan sum if ada range kan. Range-nya kita masukkan barang keluar ya, nama barang keluar kita blok aja. Setelah itu kalian jangan lupa F4, kalian kunci terus koma, kembali lagi ke stok laporan barang. Nah nama barangnya kita klik lagi ya, terus kemudian kalian koma. Nah buat sumrangnya sumrangnya jumlah mana yang mau kalian masukkan nah ke barang keluar ya. Nah seperti ini, kita blok aja barang keluar, terus tinggal tutup kurung deh guys ya teman-teman, tutup kurung. Nah seperti ini ya, terus enter. Nah barang keluarnya 0 ya teman-teman. Kita cek lagi apakah benar barang keluarnya 0. Kita cek lagi, misalkan barang keluar coba scripper nih, single bucket barang keluar 31. Apa benar single bucket 31 nih? Ada 2 enggak sih single bucket? 1 ya, single bucket. Nah 31 bener ya kawan. Coba ini yang 0 nih, yang 0 barang keluar, apakah ada yang keluar enggak nih? Coba kita klik scripper. Nah bener temen-temen ya, scripper enggak ada yang keluar ya. Nah seperti itu ya contohnya teman-teman. Terus apalagi ya kira-kira apalagi, warning sign ya, benar ya teman-teman, 35 ya. Nih warning sign 35 ya. Coba kita cek nih yang ada double toilet bowl brush itu guys, apa ya, kayak sikat tangkai itu buat ngebersihin lubang itu guys, lubang pembuangan air besar. Nah sama dengan toilet bowl brush yang ini nih, ditambah mana ada lagi nggak toilet bowl brush. Nah ini nggak ada lagi ya, enter.
Apakah benar 69 pengeluarannya? Keluar barang toilet, bawel berasnya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalnya kurang paham, kalian komen. Kalau misalnya pengen bikin table mungkin dari awalnya atau gimana, kalian komen aja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sukses selalu dan sehat selalu.